Nih, gue kesurupan apa nih? Jokowi. Bukan. Prabowo. Bukan. Prabowo. Enggak. Oh, Jokowi. Enggak. Bu Mega. Enggak. Habibie. Enggak. Ini Soekarno. kesurupan apa nih? Kesurupan apa nih? Kalau jongkok kebagusan. Itu mah gua nggak usah kesurupan. Cuy. Nggak tahu. Nggak tahu apa. Semut minta MBG. Anjay. Kita udah nonton Para Prasuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi gue Gray dan ini Ricky. kita udah nonton Para Prasuk. Ya. Para Prasuk ini adalah karya dari sutradara Regas Bukannya Banuteja. Ragas. Ragas siapa anjir? WRAGAS. Regas. Mana? Tuh. Oh ya, Regas Banuteja. Pertama kalinya gue nonton film dari karyanya dia. Iya, sama. Ini juga pertama kali aku nonton Lu karya pernah dari nonton ini kan? Regas. Lu pernah nonton Nyalin Cahaya kan? Oh, itu Dia juga, Regas. dia juga ternyata. Keren. Nah, gue tuh baru nonton. Jadi sebelumnya tuh dia udah pernah bikin, Dia yang bikin. Penyalin Cahaya, terus Budi Pekerti. Nah, sama ini salah satu ini Para Prasuk. Nah, gue baru pertama kali ini dia nonton yang karyanya dia bikin. Para Prasuk. Tapi bentar, sebelum masuk ke ini, menurutku film Para Prasuk ini lebih bagus daripada Pengepungan Bukit Duri itu. Kan udah beda saudara anjir. Bodoh amat, pokoknya gue benci, pokoknya gue personal aja ke film itu. Jangan, nanti kita nggak bisa ngundang Bang Jokan. Ya bodoh amat. Kita harus visi harus ke depan bisa ngundang. Nggak ada, jelek bilang jelek. Ngundang Bang Jokan viewersnya banyak, bisa akses nanti. Balik Ya, lagi ceritanya. balik Ceritanya tentang apa? Coba lu yang ceritain. Ceritanya tentang seorang Bayu, namanya Bayu, tokoh utamanya namanya Bayu. Bisa fokus, saya mau ngomong nih. Cerita tokoh utamanya namanya Bayu, diperanin oleh Angga Yunanda. Dia itu pengen jadi seorang perasuk atau orang yang nyambet seseorang. Nah, nyambetin itu caranya gimana? Coba jelasin gimana. Caranya main musik. Ya, caranya dengan musik. Tuh, jangan biar gue jelasin, sumpah gue nggak ngerti. Jelasin gimana? Jadi intinya ceritanya ini tentang karakter si Bayu yang pengen jadi perasuk biar biar dia tetap tinggal di situ dan mempertahankan desanya. Jadi desanya ini mau di desanya itu lagi ada pembangunan oleh perusahaan PT apa ya? Gue lupa lagi nama PT-nya. Wanaria. PT Wanaria. Nah, jadi ada satu sumber mata air yang sakral lah, tempat roh-roh ini mau dibeli buat dibangun sesuatu lah. Iya. Nah, akhirnya di sini para perasuk ini mereka ingin mempertahankan tempat itu desanya, kurang lebih gitu. Iya. Cuma di sini memang nggak cuma itu doang ternyata. Jadi terfokus ke kisahnya Bayu yang dia pengen jadi perasuk itu supaya hidupnya tuh lebih enak di desa itu, nggak harus balik ke Jakarta Iya, gitu. betul gitu. Nih, lu kan sebelumnya nggak ada ekspektasi apa-apa kan? Iya, jujur aku nggak nonton trailernya. Nah. Aku kirain itu cuma film yang angkat tema seni, seni biasa. Bener-bener nggak ada ekspektasi. Kan lu bener nggak tahu apa-apa. Kalau gua kan udah ngeliat trailernya. Kan yang gua bener-bener trigger pengen banget nonton karena ngeliat di trailernya Maudy Ayunda kesurupan. Lu bayangin Maudy Ayunda Kesurupan. yang apa ya, kesannya itu kan dia elegan, pinter, ini ngereok anjir. Iya. Nah, di sini tuh diperanin sama yang pertama tokoh main karakternya si yang jadi Bayu itu Angga Yunanda. Terus ada Chico Jericho bagus banget sih itu. Chico Kurniawan. Iya bener, goblok. Gue dari tadi tuh sengaja. Ini juga gak fokus. Chico Kurniawan. Brian Domani. Iya, Mas Brian Bule Depok. Domani. Terus ada Anggun C. Sasmi, gokil. Tahu nggak kalau Anggun C. Sasmi itu ternyata bisa dibilang baru debut main film di sini. Wah, itu tapi nggak kelihatan kayak lagi main. Iya. Nggak kelihatan kayak baru main ya. Itu gokil. Terus ada satu lagi nggak sih? Indra Wibowo. Iya, Indra Wibowo. Gitu, lanjut. Apa hal yang paling aku suka? Yang pertama, aku tuh paling suka dialog yang dipakai. Yang pertama ya. Karena aku tuh sering ngeluh ke dia. Kenapa kok film Indonesia tuh selalu pakai bahasa baku ya? Mungkin tujuannya memang kalau diterjemahin ke bahasa Inggris lebih masuk. Bahasa baku berarti masih ini ya, mentah ya? Iya, masih belum mentah. Diolah ya? Iya, jadi kayak belum di masak, belum di apa lu mau ngapa nih? Iya. Belum dimasak. Ya masih mentah gitu loh. Jadi masih raw. Bangsat.
Lanjut. Iya, aku tuh selalu ngeluh. Ini film Indonesia kok pakai bahasanya kok gini, jadi aneh gitu loh. Aku tuh gak suka dialog-dialog yang dipakai di film bahasa Indonesia. Cuman di film ini itu masih kerasa kalau itu bahasa-bahasa kampung. Itu masih campuran antara bahasa Betawi mungkin ya. Ada logat-logat Kayaknya ada logat-logat Betawi. mungkin ada logat-logat Betawi dan itu kayak natural di setiap cast. Ya karena ini kan ini ya apa untuk setting tempatnya itu di Desa Lantas namanya. Desa Itu Lantas. Desa Lantas itu desa fiktif yang Ya. kalau dari Jakarta itu katanya 2 jam di film 2 jam dijelasin. dari Jakarta. Jadi mungkin itu daerah-daerah sekitar pinggiran-pinggiran Jakarta, entah Iya. Bekasi, entah Tangerang. Jadi agak ada Betawi-Betawinya. Iya, terus ini kan di sini digambarin. Ini poin yang kedua ya. Di sini kan digambarin mereka kan tinggal di kampung kan. Ya kalian tahu kalau bayangin aja hiburan anak-anak kampung gimana kan. Itu. Tapi yang paling aku suka mereka setiap case-nya itu bener-bener dibuat kayak orang kampungan. Anjir tuh kayak bener-bener bagus banget lagi ya. itu bagus banget. Anggun C. Sasmi nih. Anggun C. Sasmi tuh kayak bener-bener orang kampung. Nggak ada itu Anggun C. Sasmi kayak kita nggak yakin tuh dia tinggal di Perancis. Iya sumpah ini orang kampungnya ngampung banget sumpah. Poin ketiga yang aku suka dunia sambetannya. Itu digambarin. Jadi dunia sambetan tuh kan itu digambarin sumpah random banget sumpah. Iya memang dunianya Dan lucu dan itu udah keren, lucu. Nggak tahu ya, aku suka aja. Aku nggak tahu kenapa apa alasannya. Cuman ketika ketika orang-orang masuk ke dunia sambetan itu kayak sesuatu yang seru aja buat dilihat gitu loh. Kayak kita tuh ikutan masuk ke dalam sana. Iya. Memang itu sih sangat menghipnotis sekali sih. Visualnya visualnya berasa Iya, visualnya aku nggak tahu sebutnya. Visual dunia sambetannya tuh gila, bagus banget. Gue tuh nggak expect film ini tuh cukup dalam loh. Karena gue kira ya tentang di satu desa yang menjaga tradisi terus di-invade sama invasi sama perusahaan asing perusahaan dari luar yang mau ngebeli desanya. Itu kan maksudnya cerita klise kan. Terus mereka ntar ngelawan betul. pengusaha itu ternyata nggak gitu. Itu ceritanya lebih dalam dari itu. Bahkan sangat-sangat personal ke si Bayu sebagai karakter utamanya. Iya. Di sini kan diceritain si Bayu itu punya ambisi untuk jadi prasuk, inilah kayak pemimpin prasuknya gitu kan. Iya, pemimpin prasuk nomor 1 lah di sana. Ya prasuk nomor 1. Nah dia kan punya ambisi itu kan. Nah tapi dalam mengejar ambisinya ternyata cukup banyak rintangan. Terus juga dilihatin juga bagaimana pengaruhnya itu ke kehidupan sosial dia. Itu bagus banget sih. Secara ceritanya masih gampang banget diikutin. Gampang banget. Dari awal itu gue langsung udah ke hook sama adegan pas mereka lagi kan di adegan awalnya. Iya. Langsung pesta sambutan itu kan. Pesta sambutan. Nah itu tuh udah ngehook gitu, udah sangat-sangat seru pendekatannya juga. Ini kan para prasuk itu kan udah melekat banget sama Indonesia yang mistis banget ya. Iya, betul. Tapi pendekatan di sini tuh bukan melalui pendekatan mistis menurut gue ya. Justru malah pendekatan yang lebih ke magical, fantasi gitu loh. Ngerti nggak? Betul. Jadi bukan horor, bukan hantu-hantu yang gimana-gimana, tapi ini emang roh yang hidup berdampingan kayak Avatar. Iya. Ngerti nggak kan? Ngerti. Avatar The Legend of Aang itu kan ada. Bukan biru. Jadi dunianya itu ternyata tidak dibikin semistis itu, tapi di pendekatannya lebih ke magical rasanya gitu. Makanya ini yang gue suka juga, kayak fresh aja gitu melihat hal-hal yang klinik tapi nggak dibuat mistis, nggak dibuat serem. Sama yang paling gue suka itu sih tadi juga setuju acting pemainnya gila anjir. Kata gue ya Aga Yunanda, satunya Aga Yunanda nih. Terus mungkin jadi kandidat untuk menang ini sih aktor terbaik di FF itu bisa jadi, apalagi yang ada adegan. Menurutku bisa masuk Emmy Award sih dia. Musik dong anjir. Dia main musik sih di film. Bisa. Main slompret. Ya, slompret. Bisa sih. Oh enggak, ini aja. Nobel Prize. Enggak, belum sampai di sana dia buat dapat Nobel. Lumayan lo bisa nyari roh, kok masa nggak dapat Nobel? Coba ada nggak ilmuwan lain yang Iya juga ya, belum ada ya ilmuwan roh ya. Menurutku sih karena dia ini dan nyari lucunya dulu. Gila, aktingnya Ciko Kurniawan tuh gue tuh udah ngikutin Ciko Kurniawan cukup banyak kayak film-film dia, dan gue emang ngefans banget sama Ciko Kurniawan. Di sini tuh walaupun bukan peran utama, tapi dia tetap bersinar gitu, ngerti ya? Iya, itu yang kurasain sumpah. Dia tuh dialognya nggak banyak,
Cuman ketika dia muncul, Itu keren banget. dia tuh nggak sebanyak Angga Yunanda kan munculnya, tapi setiap dia muncul dia tuh kayak kehadirannya kerasa banget gitu loh. Iya, makanya itu bagus. Gue banget ngerasa sih pokoknya, kehadirannya bagus. Sama elemen-elemen kampung yang diangkat juga menurutku tuh bagus banget gitu loh. Dari apa sih namanya, dari culture desanya, Ya. cara bahasanya, terus masalah-masalah yang diangkat di sana gitu loh. Soalnya kan misal Angga tuh kan awalnya misal masalah ayahnya itu kan mau jual rumah, itu cuma buat bikin usaha galon. Iya. Itu tuh kan kadang tuh mindset orang-orang yang tinggal di kampung kan, maksudnya orang kadang ada duit banyak nih, duit panas gampang iya, dan itu nih, bisa. enggak apa sih namanya tuh enggak, itu menurutku tuh digambarkan secara realistis, relate banget lah, banyak hal-hal yang relate gitu, terus isu-isu yang diangkat. Karakter si Angga Yunandanya udah pernah tinggal di kota dan kerja serabutan kan. Iya, dia bener. pernah jadi, itu lucu banget, dia jadi manusia silver dilihatin. Manusia silver. Angga Yunanda lu bayangin seganteng itu jadi manusia Iya, silver. pernah jadi Pak Oga. Itu ada tuh. Gila. Nah, terus bapaknya juga kan ini kan pernah maling HP juga kan, Pernah maling diceritain. HP. Jadi pernah di penjara, jadi kayak si Angga Yunandanya jadi agak ada trust issue juga sama Iya. bapaknya, nggak takut kalau balik lagi ke kota, balik lagi ke kehidupan yang lama akhirnya Iya, nggak maju. yang dia selalu bilang nggak mau makan, Nggak mau makan sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Sehari 2 2 kali sehari. Ya sehari 2 kali berarti. Bukan 2 kali sehari. Sehari 2 kali. Hah? Iya, nah makan di sana makannya sehari cuma 2 kali. 2 Di kali Jakarta, sehari. Sehari cuma 2 kali. Goblok. 2 kali sehari ya. Kalau marah ya anjing. Kalau gue tuh suka karena di sini tuh dia masalahnya itu, problem yang ditampilin itu problem modern, tapi bisa dipaduin sama kultur Indonesia gitu, sama kesenian ini nyatu. Jadi nggak yang di mix secara paksa, tapi ngalir aja. Iya, ngalir aja. Terus segala sub, jadi kan ada masalah utama, terus ada subplotnya kan. Subplotnya itu juga semuanya tuh nyatu aja ke bagian ceritanya. Jadi kita nggak ngerasa kok ini maksa banget ya. Apalagi kan ada pihak-pihak perusahaan asing yang mau ngebeli itu tuh nggak berasa bertabrakan sama keseluruhan plot, keseluruhan konflik yang ada gitu. Jadi semuanya tuh nyatu, semuanya itu flow-nya itu kayak smooth aja gitu kita nonton. Iya, jadi kayak nontonnya kayak bagian dari cerita aja semua. Kayak udah kehidupan sehari-hari aja, kayak udah gitu aja gitu, nggak ada plot yang dipaksa, nggak ada sesuatu yang dipaksa, udah gitu aja, bagus Pokoknya. Minusnya menurutku ini, selebihnya aku suka. Minus yang paling aku nggak suka tuh bagian awalnya, dari bagian awal film ke pertengahan. Kenapa tuh? Karena sebenarnya kan di sini kita dilihatin ada 2 konflik kan. Awal di awal cerita itu, jadi si Bayu atau Angga Yunanda ini pengen jadi perasuk, dan dia itu kan harus lomba dengan yang lain kan, harus bersaing sama yang lain. Terus konflik kedua, dia harus mempertahankan rumahnya dari dari Wanaria, dari PT Wanaria. Sampai pertengahan film, aku tuh bingung cerita ini mau difokusin kemana konfliknya. Karena di konflik Wanaria itu tuh cuman dibahas dikit, ketemu bapaknya dibahas dikit, udah habis itu fokus ke pas dia mau jadi perasuk. Jadi kayak di konflik antara dia sama Wanaria itu kayak udah gitu aja, aku bingung. Tapi akhirnya masuk ke pertengahan sampai akhir itu tuh udah diselesaikan di situ. Itu aku kurang suka, soalnya aku bingung ini mau fokus kemana nih ceritanya. Karena kalau buat gue sih ternyata memang problem utamanya tuh yang mau diceritain itu bukan tentang konflik sama Wanaria, justru emang pengen ngegali dari awal tuh, tujuannya tuh ngegali problem si Bayunya. Nah cuma kebetulan problem itu menyangkut ke Wanaria. Ke si siapa? Perasuk. Dan itu baru dan kenapa aku nggak suka bagian awal, karena itu baru itu bagian awal ya. Untungnya itu tuh kelar semuanya di akhir cerita. Itu untungnya kelar plong di akhir cerita. Gitu. Jadi gua ngerti, oh ini tuh bukan tentang Wanaria, itu bukan cuma tentang para perasuk, tapi tentang si Bayunya sendiri. Iya. Gitu.
Kalau gue justru malah suka sih dengan cara Regas nyeritain gini, karena kita tuh jadi nggak dijejelin nih ceritanya gini loh, ini si Bayu nih gini loh. Jadi emang dari awal itu kita kayak ngelihat kehidupan aja. Maksudnya kita kenalnya gitu, nggak yang kita dikasih tahu. Jadi bukan dicekokin. Nih loh si Bayu ini loh enggak. Tapi emang kita, bahkan tradisi ini ya, pesta sambutannya pun nggak dikasih tahu kalau sambutan tuh gini nggak di awal. Jadi dijelasinnya seiring cerita berjalan aja. Dan justru gue suka sih cara. Iya. Kalau gue sih gitu. Oh gitu. Emang beda sih. Walaupun gue baru nyadar itu di akhir. Oh ini gitu. Apalagi yang kalau lu gue apa ya? Gue malah kayaknya susah nyari yang gak sukanya. Gue soalnya ini beneran suka semua, di Letterboxd gue kasih bintang 5. Oke. Padahal gue nggak ini ya. Filmnya sebagus itu. Kalau gue paling ini sih, yang agak ganggu dikit itu pas lagi bagian ekstrasnya tuh, yang pengiring para perasuknya tuh. Iya. Yang kan si Bayu datang bawa roh bulus itu apa sih? Bulus tuh kayak pokoknya dia tuh mirip kura-kura tapi bukan kura-kura. Ya kan itu dia pertama kali itu pas lagi ke si Anggun itu bawa roh bulus kan. Pas bawa roh bulus kan diketawain tuh sama itu acting ekstrasnya tuh kayak apa ya? Warga sekitar yang ditarik aja jadi. Ayo sini main. Jadi kayak ayo di sini. Tiba-tiba kayak gue lagi udah imersif banget nih ngeliatin kayak dunianya beneran, tiba-tiba oh iya ini film nih gara-gara ekstrasnya. Iya. Kalau gue itu dong sih kayaknya gue yang menurut gue ini ngeganggu dikit. Cuma overall emang udah suka banget. Ini mah parah. Bagus. Kan lu lihat kan di pas nonton selesai nonton gue langsung tepuk tangan sendiri gitu. Iya. Kita berdua dong tepuk tangan, yang lain kayaknya banyak yang bingung. Scene paling kesukaan apa? Kalau gue itu pasti yang dia ini sih Angga Yunanda jadi lintah. Wah itu mereka itu harus bisa ngerasain rohnya, harus kenal dengan roh yang mau Iya betul. Nah cara kenalannya beda-beda. Ada yang kalau di sini konteksnya si Angga ini dia menjadi lintah. Dia pengen nyari roh lintah nih, itu karena salah satu roh terkuat gitu. Iya, jadi roh tier paling atas lah, salah satunya tuh lintah. Dia mau dapet itu, caranya kan susah. Caranya dia akhirnya menyatu jadi lintah juga. Iya, gitu, biar kayak gitu rata-rata. Jadi dia harus minum darah misalnya. Selalu pengen roh koruptor. Kan hewan aja, emang hewan ada yang korupsi. Ya anggaplah. Misalnya tapi hewan gak ada yang korupsi. Ya lu harus hidup kayak koruptor. Tapi hewan gak ada yang korupsi. Hewan aja gak korupsi, masa korupsi? Aku juga paling suka bagian itu. Gue juga tuh bagus banget sih. Itu. Dan itu tuh ngebikin gue tuh ngerasain pas gue ngeliat dia sampai jadi lintah. Bahkan dia nyedot darah sapi. Iya. Bahkan dia berusaha nyedot darah bapaknya. Iya, gitu. Ini spoiler ya. Terus nyedot darah siapa? Maudy Ayunda, si Laksmi. Iya. Nah itu tuh gue ngeliat kayak ini kan berawal dari ambisinya dia kan. Iya. Ambisi di mana dia tujuan dia tuh sebenarnya pengen biar dia sama bapaknya itu stay di desa itu hidup tenang, hidup enak gitu. Nggak perlu bapaknya nggak perlu hidup susah lagi, biar dia aja yang nyari makan dengan cara dia jadi ketua para perasuknya. Ketua partai kan, ketua ini lagi partai perasuk. Ya betul, partai perasuk. Nah dia kan harus itu kan, dia kan awalnya dari ambisi kan, tapi gue ngeliat ambisinya ini udah terlalu parah nih. Kalau ambisinya jadi presiden? Tergantung. Oke. Dia punya bapak presiden nggak sebelumnya? Misal dia punya ambisi jadi presiden, berarti dia harus sering-sering bagi-bagi makanan. Itu ya. Gratis. Terus jangan suka baca buku. Iya. Kalau baca buku terus gimana mengurus negara? Iya betul. Sempet. Betul. Maksudnya ya nanti aja baca bukunya kalau lagi istirahat gitu. Perayaan ulang tahun di Kraber baru 5 loh. Tadi nambah 1 gue cek. Kita udah diringkus aja. Balik lagi kita balik lagi ya. Fokus. Jadi itu juga bagian paling aku suka. Di situ tuh gue ngerasa ambisi yang terlalu over itu akhirnya lu tuh kalau lu terlalu berambisi sampai lu lupa sama hidup lu, sama dunia lu tinggal, lu tuh akhirnya bukan cuma nyakitin orang sekitar. Nyakitin orang sekitar tuh pasti, tapi lu tuh nyakitin diri lu sendiri. Dia kan sampai kumuh, sampai lusuh. Iya, nah bahkan yang paling gongnya itu kan sampai dia Laksmi kan punya, jadi si Laksmi itu kan punya trauma sama hujan. Karena dia merasa dia menyebabkan abangnya meninggal di hujan, karena kan dia minta abangnya beli sepatu. Iya, intinya dia punya trauma dengan naik motor kan, naik motor hujan-hujan, terus dia ayo bang buru-buru, kecelakaan, dia selamat, abangnya enggak. Iya. Akhirnya di situ dia
punya trauma sama sepatu dan hujan, dia akhirnya nggak mau pakai sepatu kan, dia nyeker mulu kan. Mau di Ayunda bocah kampung nyeker loh. Nah, seru banget tuh nonton banget anjir. Nah, dia punya trauma itu kan. Dia kan yang bisa pas dia ada trauma itu kambuh hujan tuh. Kambuh kan traumanya dia kan ke si Angga Yunanda kan, ke si Bayu buat dirasukin kan biar dia tenang. Nah, di sini nggak bisa karena si Bayunya juga udah lemes, nggak makan apa-apa. Dia cuma nyedot darah, nggak makan apa-apa. Dia cuma terbaring lemes. Nah, akhirnya kan si Maudia Yundanya si Laksminya ini sendiri terus nyebabin kerusakan kan, nyebabin apa nggak kekontrol karena harusnya kan si Bayunya bisa ngontrol dia, tapi karena kondisinya gitu nggak ini. Jadi dia tuh akhirnya menyebab apa ya, ambisi dia yang terlalu over sampai dia lupa daratan, lupa tempat dia tinggal, lupa hubungan dia sama bapaknya, dia punya orang yang care sama dia, akhirnya ngerusak semuanya, bahkan sampai diri sendiri. Itu gue dapet apa ya, gue ngeliat adegan itu gitu sih, kayak iya kita tuh walaupun punya ambisi tapi kita harus ingat kalau ada orang yang sayang sama kita, tujuan awalnya apa, jangan sampai malah kelewat. Itu tuh bagus banget itu. Itu juga bagian part kesukaanku ketika si Angga pengen nyari roh Linta dan dia harus hidup seperti Linta. Jadi part itu tuh, itu part yang itu udah masuk pertengahan ya? Itu udah udah mau pertengahan ya. Jadi awalnya yang ceritanya tuh seru, tiba-tiba ketika bagian itu tuh, ketika mulai konflik batinnya Angga mulai naik, itu tuh kayak bikin sesak napas gitu loh. Dan itu tuh kayak, dan si film itu kita nggak dikasih apa sih namanya, nggak dikasih stop gitu loh buat ini masih lanjutnya gini, ini masih lanjut nih, kayak anjir dia masih berusaha buat jadi Linta. Dan ketika dia jadi Linta, dia tuh bener-bener kayak ngerayap di tanah, nggak merhatiin sekitar, bodo amat sama yang lain. Itu kayak bikin sesak napas sampai badannya udah luka-luka dan dia nggak mau berhenti sampai dia dapetin roh Lintanya. Anjir tuh bagus banget. Sama. Belum berhenti nih, masih lanjut nih dia kayak gini. Jadi di situ tuh tiba-tiba momennya tadinya seru-seru ya. Kan awalnya kan seru banget tuh, pesta, sambutan napas. Tiba-tiba dari poin itu tuh makin lama tuh vibes-nya itu jadi tegang, malah ada horornya, sumpah ada bagian horor. What the fuck is? Tiba-tiba ada yang anjir kok gitu. Sumpah itu. Apa sih? Nah, itu biar kalian nonton aja. Kalian nonton sendiri aja. Sama ini, gue juga suka ini sih apa, roh-rohnya tuh unik-unik menurut gue. Kayak ada roh apa, semut, kutu. Nah, roh kutu mau di Ayunda kesurupan roh kutu. Kapan lagi seorang mau di Ayunda kesurupan roh kutu? Maksudnya orang tuh kesurupan kan kuntilanak, kesurupan pocong. Ini roh kutu. Terus ini yang apa, siluman-siluman orang-orang botak kayak itu yang muncul mulu. Itu sumpah lucu banget. Tiba-tiba yang terakhir loh. Itu dimunculin terus. Jadi jadi si Prasok ini kan dia bakalan ngasih bayangan kan ke si para pelamun kan. Nah, misal nih dia ngebayangin dia dilayanin apa ya, lagi dipijat seseorang gitu kan. Nah, orang yang pijat ini tuh orangnya botak semua. Dan itu dimunculin terus. Mulu. Terus juga gimana? Itu kan dia harus pemain musiknya, si para Prasok ini kan harus konsentrasi ya. Karena harus ngejaga tempo musiknya lah segala macem. Nah, di sini tuh diliatin ketika si Angganya si Bayu harus konsentrasi ya. Gue sih relate banget ya ketika kita mau konsentrasi terus tiba-tiba disuruh ayo konsen, terus ngelihat ada yang makan mie. Akhirnya yang tadi mikirin apa jadi kepikirin mie. Terus kebayang terus malah jadinya yang harusnya dia mikirin madu, kan awalnya dia harus mikirin madu kan. Tiba-tiba muncul terus sosis, tiba-tiba jadi minyak. Anjir, goblok banget. Lucu banget. Apa sih hikmah yang bisa kita dapat dari film ini? Aku sih sebenarnya dapat dua. Aku dapat dua hikmah. Hikmah yang pertama mungkin kalau kita belum berdamai dengan diri sendiri, kita tuh nggak cuma nyakitin diri sendiri gitu. Kita tuh nggak cuma menghambat diri kita, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Itu bagus banget lagi yang si siapa? Anggun yang ngomong ya, yang bagaimana mau sukses kalau banyak tapi enggak, bukan itu anjir. Oke, apa? Itu yang dibilang gimana lu mau nyenengin orang kalau lu nya aja masih belum bahagia. Iya, betul. Lu masih belum memaafkan masa lalu itu. Iya, betul. Itu bagus banget. Itu kata-kata yang quotable tapi diucapinnya nggak cringe, nggak kayak kayak lewat aja gitu. Iya, kayak dialognya tuh
masuk aja, bagus banget. dan cocok sama bahasa yang mereka pakai tuh bagus banget. Iya, Terus, nah itu kena banget sih di gue tuh. Terus yang kedua, masalah kadang tuh kita tuh kadang terlalu memandang rendah kerjaan orang lain gitu. Entah itu misal di sini diangkat manusia silver atau mungkin sound horek mungkin. Ya mungkin kalau orang-orang kayak kita kadang ini apa sih ganggu orang gitu loh. Tapi mungkin buat orang lain ini hiburan buat mereka gitu loh. Itu ini ya pas adegannya dia ke kota terus dia ke clubbing kan sama sepupu-sepupunya. Itu kayak adegannya tuh kayak dia kan nggak ditawarin itu nggak mau apa. Iya. Tapi dia ngeliat kayak orang sekitarnya itu sama aja kayak dia pesta sambat. Iya, di pesta sambat di orang-orang kampung kumpul di lapangan, orang makan telur gulung. Gitu-gitu kan. Iya, orang kan kalau di yang pas di pesta sambat kan ya para prasuknya kan pas kerasukan kan kayak orang mabuk kan. Kayak orang nge-fly kan. Nah, itu kayak gue ngeliat kayak agak miris nih orang-orang di kota yang katanya lebih maju. Iya. Untuk seneng aja butuh ini dari luar, suntikan dari luar, entah mabok, apa. Betul. Nah ini tuh mereka cuma perlu bersatu dengan alam aja. Itu. Nah ini yang diremehin tuh malah kayak terlihat lebih bermartabat di sini. Iya gitu. Betul. Makanya mungkin di sini kita belajar buat nggak merendahkan hiburan orang lain ya. Betul. Film ini sih gue bagusnya sih. Yang tadi di awal gue bilang kan ini problemnya problem modern, tapi dipadukan dengan kultur gitu, dengan kultur Indonesia gitu. Ini bagaimana trauma masa lalu itu disembuhkan tuh dijelasin di film ini bagus banget. Terus gimana kita itu harus memaafkan masa lalu, bukan memaafkan sih, lebih ke nge-embrace masa lalu kita yang sebelumnya. Kayak si Angga kan dia dulu pas di Jakarta harus jadi Pak Ogah, harus jadi manusia silver. Nah, ini tuh dijadikan perjalanan hidup dia gitu. Dia akhirnya diakhirkan dia menerima itu dengan yang adegan dia dipeluk. Dia meluk dirinya yang kan. Jadi pas di dunia Indah Alam Sambetnya di bayangannya si Angga Winana itu ada potret dia yang jadi manusia silver. Tapi itu dipeluk satu-satu itu kayak ngegambarin itu dia udah berdamai. Dia menganggap emang itu sesuatu yang harus dilewatin, perjalanan hidupnya yang harus dilewatin, yang akan ngebikin dia itu ke depan itu jadi orang yang lebih baik gitu loh. Iya, jadi bukan masa lalu. Iya, bukan untuk disesali, bukan untuk diratapi, tapi kita move on dari itu tuh keren banget sih. Itu endingnya tuh bagus banget. Gue kira kan. Dan pesan moralnya banyak banget loh dia. Gue kira kan endingnya kayak nih kita kalahin nih para situ security PT Wanaria yang mau dikalahin. Tapi enggak, dia malah ngelihat dulu ke si Bayunya. Dia ngelihat ke dirinya sendiri. Diri gue gini gue maafin. Oh iya, jangan-jangan orang lain juga kayak gue. Dia ngelihat kayak gitu akhirnya. Jadi ketika kita udah bisa berdamai dengan diri kita tuh malah bisa nyebarin impact lebih besar ke orang lain. Itu keren banget sih. Bagus banget film ini, gila. Kesimpulan ya, rating dari lu berapa? Overall, kalau gue itu udah jelas banget ya, gue suka banget sama ini film, suka banget. Jadi buat gue ini adalah film yang wajib nonton. Pokoknya itu paling tinggi wajib nonton. Iya, kalau aku wajib nonton. Kalian wajib nonton film ini. Gitu. Kalau Letterboxd aja gue kasih bintang 5. Intinya film ini tuh kalian wajib nonton, dan film ini tuh jauh lebih bagus daripada Pengepungan Bukit Duri. Tapi menurutku ada film yang lebih bagus. Itu Avengers Endgame. Itu ini anjir. Lu nggak tahu kan tuh Thanosnya? Apa? Thanosnya murid Bukit Duri. Oh gitu? Ya. Berarti film ini lebih bagus daripada Avengers Endgame. Pokoknya yang ada semua alumni Bukit Duri itu jelek aja filmnya. Iya. Personal aja aku benci film itu, sumpah. Denger ya Jokan ya, lu bikin film kayak gitu lagi, gua datengin rumah lu. Emang lu tahu di mana rumahnya? Nggak tahu. Coba Google dah. Coba ada nggak? Ya enggak lah, gila. Coba dulu cari. Ya pasti nggak ada nih ya, rumah Jokan nih. Coba ada.